Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semuanya, mari kita sama-sama dengarkan ceramah dari Ustadz Saifuddin Abdul Fattah dengan tema menyambut Maulid Nabi dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Kepada Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh, anu ngajawab salam ukur sawareh. Saya doakan yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, berkah berlimpah rezekinya, rajin ibadahnya, husnul khotimah akhirnya. Yang tidak jawab salam itu tanggung jawab. Diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diancamah kompak. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Puji dan syukur mengawali tabligh akbar kita di pagi hari ini. Kenapa harus bersyukur? Karena yang pertama, kita masih diberi umur. Betul apa betul? Tidak sedikit orang yang seusia dengan kita, bahkan lebih muda dari kita, sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberi umur. Ada nikmat sehat yang padahal di saat yang sama dengan kita saat ini ada ratusan ribu orang yang terkapar di kamar, terbujur di kasur. Bahkan tidak sedikit yang sudah divonis oleh dokter hidupnya enggak lama lagi. Alhamdulillah kita masih sehat. Ada waktu luang. Tidak sedikit orang yang ada umur
sehat, tapi apa daya hidupnya terus dikungkung oleh kesibukan dunia tanpa jeda. Berangkat ke pasar Ciroyom jam 2 peuting, dagang tepikeun ka magrib, balik magrib ngitung duit, beres ngitung duit dibalanyakeun deui, terus we muter maot teh ujungna. Asa teu nyeni hirupna teh, teu salat, teu tobat, teu sholawat, teu hadir ka pangajian. Alhamdulillah kita mah banyak waktu luang yang dengannya kita bisa bersilaturahim, yang dengannya kita bisa ke pengajian, yang dengannya kita bisa sholawatan, yang dengannya kita bisa hijrah dari kemaksiatan ke dalam ketaatan. Alhamdulillah, ada nikmat hidayah yang padahal ada orang yang umurnya ada, sehat, waktu luang banyak, tapi walaupun liburan kayak gini tidak sedikit pun terketuk hatinya untuk hadir ke pengajian. Mungkin rumahnya di pinggir masjid, tapi tidak terenyuh sedikit pun, tidak ada hidayah sedikit pun, dia enggak mau berangkat ke masjid. Alhamdulillah kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa hadir ke tempat ini. Maka sebelum kajian dimulai, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak ayat tuh mana tuh ketinggal? Berarti ini bapak-bapak ibu-ibu atau ibu-ibu aja? Ibu-ibu aja. Saya mau ngajak ibu-ibu, bapak-bapak seetik ya, di luar. Mari sebelum kajian dimulai, atas umur yang diberikan, atas sehat yang masih kita rasakan, atas waktu luang yang kita punyai, atas hidayah yang Allah curahkan, kita baca hamdalah 3 kali sepenuh hati dari sanubari terdalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala kulli halin wa nikmatin ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian, saya diminta oleh Kersana Pangersa Pak Ustadz Hendra sareng Pak Ustadz Iwan dan reng-rengan dari Al-Hilal untuk mengisi tabligh akbar Maulid Nabi. Sebelumnya kita doakan mudah-mudahan Pangersa Ustadz Hendra panjang umurnya, sehat badannya, berkah berlimpah rizkinya, hasil maksud dan tujuan mulianya. Kita butuh sosok-sosok seperti beliau yang punya keberpihakan kepada yatim duafa, yang punya keberpihakan kepada golongan-golongan termarginal. Maka kita sama-sama doakan dan dukung maksud, tujuan, kebaikan, cita-cita mulianya oleh Allah diijabah. Amin. Siap mendoakan Pak Ustadz Hendra? Siap mendukung cita-cita mulia Pak Ustadz Hendra? Alhamdulillah. Temanya adalah Maulid Nabi. Sebelum saya membahas tentang Maulid Nabi, saya ingin clearkan dulu ibu bapak tentang hukum memperingati Maulid. Karena khawatir ada ibu bapak di sini yang masih ragu-ragu, yang masih kata orang Jerman mah eleke sekeng,
Kenapa? Aduh, nggak hadir nggak enak. Saya kan anggota majelis taklim. Kalau hadir kata Ustadz di YouTube katanya Maulid Nabi bid'ah. Saya teh gimana atuh? Maka saya ingin clearkan dulu, Ibu punten saya berdiri ya. Bahwa memperingati Maulid Nabi kalau diyakini sebagai ritual keagamaan, ibadah tok, maka hukumnya bid'ah. Kenapa? At-tahdits fil ibadah, mengada-ada dalam ibadah. Tapi kalau Maulid Nabi hanya diyakini sebagai syiar dakwah untuk memperkenalkan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya dan mengambil momentum di setiap 12 Rabiul Awal atau di sepanjang bulan Rabiul Awal, maka hukumnya mubah boleh. Bahkan kalau ada kebutuhan, misal anak-anak muda sudah mulai berpaling mengidolakannya kepada K-pop. Ibu tahu K-pop? Enggak. Ibu ada yang suka nonton drakor? Ada, jujur berarti. Saya dapat survei katanya ibu-ibu itu seneng nonton drakor. Tapi ibu-ibu di luar. Ibu-ibu yang di luar, di sini mah insya Allah sarua wae sebagian. Bahkan ada ibu-ibu yang mengidolakan artis Korea yang iklan di biskuit teh naon eta teh Bu? Si naon ngaranna teh? Si Boboho. Saya sebenarnya tahu tapi ngetes ibu-ibu tahu enggak? Ternyata pada tahu. Ya. Berarti ya begitulah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak muda sudah berpaling mengidolakan K-pop Korea, maka wajib bagi kita untuk membalikan idola anak-anak dari Korea kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya boleh ya memperingati Maulid Nabi. Pak Ajengan, emang ayat dalilna? Ada dalilnya soheh. Kalau ibu pernah ngaji kitab Soheh Muslim, buka. Ada di juz pertama bab tentang saum sunnah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau saum sunnah Senin? Jadi hadisnya lama su'ilan Nabi sallam an saumi yaumil isnain. Apa jawab Nabi? Qala dzaka yauma ulidtu bih. Karena hari Senin itu aku dilahirkan. Hadisnya sahih, validitasnya tidak diragukan. Kalau begitu ada poin yang terang benderang, ternyata baginda Rasulullah selalu mengingat hari lahirnya dengan saum Senin. Terlepas Nabi mengingat hari lahirnya dengan saum Senin, tapi ada fakta terang benderang Nabi selalu mengingat hari lahirnya. Maka kita sebagai umatnya semestinya pula selalu mengingat hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini ada yang jarang tahu nih, makanya tolong disimak baik-baik. Syekh Ibnu Hisam di kitab Sirah Nabawiyahnya menyampaikan, jarang yang tahu umat ini bahwa 12 Rabiul Awal itu bukan hanya lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sekaligus ada 3 fase penting dalam hidup Nabi terjadi di tanggal 12 bulan Rabiul Awal dan hari Senin.
Apa itu? Satu, lahirnya baginda Rasulullah Senin 12 Rabiul tahun. Hijrahnya baginda Rasul yang kedua, hijrahnya baginda Rasul juga terjadi di 12 Rabiul. Jadi Muharram yang kita suka peringati sebagai tahun baru Islam sebenarnya bukan Nabi hijrah, tapi Muharram itu planning Nabi akan hijrah. Hijrahnya realnya, implementasinya di bulan 12 Rabiul. Yang ketiga jarang yang tahu juga, 12 Rabiul Awal juga adalah wafatnya baginda Rasulullah di tanggal 12 Rabiul Awal. Saya mau nanya ke ibu-ibu, kebetulan apa kebetulan? Tidak. Kebetulan apa takdir Allah? Kebetulan atau salah satu mukjizat? Bapak Ibu, maka di waktu yang saya punya sekitar 45 menit, mohon izin kepada semuanya, saya akan membahas 3 hal tadi. Apa yang pertama? Yang kencang yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, wafatnya baginda Rasulullah. Titik. Kita akan membahas tentang lahirnya baginda Nabi. Cek dulu. Lahirnya hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun enggak? Tahun gajah. Jam berapa? Nah, ngaharuleng jam. Cek lagi. Hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun apa? Jam sabaraha? Jam 11. Ayeuna jam 11 mah ibu. Ini jarang yang tahu. Makanya alhamdulillah bisa hadir ke tempat ini karena minimal tahu jam kelahiran Nabi. Engke cek carogete, mama geus ti mana pangajian, bapak ti mana geus mancing. Aing mah boga salah kita. Mah emang naon materina ti ajengan aep teh? Ibu jawab, materi nama Maulid Nabi. Naon eusina teh? Tah teuing eusina mah. Da kitu ibu-ibu mah barho bubar bagaikan air di atas daun lebet ti katuhu kaluar ti eta ibu-ibu mana? Ibu-ibu di luar sana. Di sini mah insyaallah sarua. Bu, minimal kacaroge jawab, Pak, aya ilmu anyar mama. Ayo nama apal, Pak. Baheula mah apa teh hari, tanggal, bulan, tahun. Ayo nama apal jamna, Pak. Jam naon, mama? Jam lahirnya baginda Rasulullah. Lahirnya baginda Nabi itu di siroh-siroh nabawiyah fi waqti sahr, di waktu sahur, min sulusil lail, sepertiga malam, antara jam 3 dan jam 4, setengah opatan lah. Tes lagi, Nabi lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan naon? Tahun naon? Jam sabaraha? Wah, tepuk tangan buat ibu-ibu. Alhamdulillah. Aya anu bilang haram tepuk tangan di masjid. Katanya sih di YouTube.
padahal dia nggak ngaji hadis. Mau nanya, kalau imam salah, makmumna ibu-ibu, apa yang dilakukan ibu-ibu ketika mengingatkan imam? Tepuk tangan. Nah, maka jangan haram tepuk tangan di masjid, padahal mah di sholat wae tepuk tangan mengingatkan. Nah, kadangkala nu ngaji na meusan mah main haram weh. Bari jeung teu pernah ngaji hadis, teu ngaji fikih. Bapak Ibu, lahirnya itu jam 3:30. Ada keanehan-keanehan yang terjadi. Apa keanehan itu? Disebut keajaiban, atau bahasa tauhidnya namanya irhas. Apa? Satu, di malam itu sekitar jam 3 ada cahaya biru menyemburat ke langit kota Mekah. Padang baranang di kota Mekah itu, Bu. Kenapa ada cahaya kebiru-biruan menyemburat di langit Mekah sampai semua orang yang tanghi malam itu. Tanghi teh hudang peuting ngarona meureun ayeuna mah. Eta teh cahaya di mananya? Ternyata selidik punya selidik, cahaya itu dari rumah fi baiti Sayyidah Aminah, dari rumah Siti. Anu bener Siti Aminah apa Sayyidah Aminah sih, Bu? Sayyidah apa Siti? Coba ibu nanti umroh datang ke orang Mekah, orang Mekah apa teh ka Siti Fatimah? Cek orang Mekah teh teuing, dari dia mah eueuh Siti. Siti mah cek orang Gerlong, cek orang Cililin, cek orang Gunung Halu, cek orang Cihanyuang, orang Cijenuk. Yang bener Sayyidah Aminah. Beres ngecek ada cahaya, oh cahaya itu dari rumah ini. Pas mau pulang aneh lagi mereka tuh yang lagi ngeronda tadilah kalau di kita mah. Kenapa? Tiba-tiba semerbak wangi di seantero kota Mekah. Ini wangi dari mana? Meni asa seungit-seungit teuing sing aling sreuk di mana? Coba berenan, jangan-jangan temennya pakai minyak wangi. Di amuan teh teman, da maneh mah bau kelek geuning. Lain. Disarusul di mana ieu arahna pusat wanginya itu? Ternyata sakali deui di rumah Sayyidah Aminah. Dan tidak lama dari situ borojol teh lahir bayi mulia, bayi yang semua orang ketika itu tidak menyangka, bayi yang akan merubah peradaban zaman, yang asalnya menyembah berhala-berhala, yang asalnya zina, judi dan lain-lain merajalela. Oleh bayi inilah akan dirubah asalnya kekufuran kepada keimanan, asalnya kemaksiatan kepada ketaatan, asalnya salah jadi soleh, asalnya maksiat jadi taat, asalnya menyakiti jadi berbakti. Siapa bayi itu? Baginda Nabi Muhammad. Dan lahirnya aneh lagi, Bu. Jep. Halisna teh, Bu, meninga jepat. Sae asli di lain kaos ibu-ibu. Kan ibu-ibu sok aya nu dikerok, terus dilukis deui. Akhirna mah aya suami bilang, saya mah menyerah merubah istri dari buruk ke baik. Bagaimana tidak, karya Allah aja dirubah sama dia. Bagaimana saya, katanya nggak bisa, katanya. Itu ibu-ibu di luar sana, insya Allah di sini mah yang nomor kedua, Bu, rambutnya itu udah muncul orang Jerman geus gomplok. Selanjutnya juga, Bu, punten, baginda Rasulullah bayinya sudah dihitan. Jadi pas lahir teh dihitan, maka teu aya riwayat Nabi disunatan komo dicecep maku ibu-ibu. Teu aya. Maka jangan aneh kalau suatu ketika ada peristiwa di kampung kita,
ada anak nangis, pas dicek oleh ibunya, punten, udah ada yang nyunatin. Kenapa jangan aneh? Karena junjunan kita baginda Rasulullah SAW juga dihitan oleh malaikat, bukan oleh manusia. Jadi pas lahir sudah dihitan. Ada keanehan lagi, anak usia 6 bulan sudah bisa jalan, 10 bulan sudah bisa berkomunikasi, sampai 1 tahun udah bisa main panah-panahan. Kira-kira bayi ajaib nggak, Bu? Nah, ini namanya mukjizat apa mukjizat? Salah. Betul. Ini ada sedikit kesini nih. Apa, Bu? Mukjizat atau apa, Bu? Bukan mukjizat. Mukjizat itu keajaiban diberikan kepada orang yang sudah jadi nabi. Kalau bayi sudah jadi nabi belum? Belum dilantik, Bu. Namanya itu kan keajaiban dalam Islam itu ada 6. Seberji, Bu? Mau dibahas satu-satu? 1, irhas. Apa itu irhas? Keajaiban yang diberikan kepada calon para nabi. Garis bawahi calon. Itu namanya irhas. Maka salah ada yang mengatakan mukjizat nabi itu salah satunya ketika masa kecilnya dibelah dadanya. Itu salah. Harusnya bukan mukjizat tapi apa? Irhas. Karena belum jadi nabi. Mukjizat Nabi Isa, bayinya bisa bicara, itu mukjizat apa irhas? Irhas, kan masih bayi, belum jadi nabi. Nah, itu keajaiban yang diberikan kepada calon para nabi disebut irhas. Yang nomor kedua, keajaiban yang diberikan kepada para nabi yang sudah diangkat jadi nabi, namanya mukjizat. Nabi Ibrahim mukjizatnya apa, Ibu? Tahan dibakar. Nabi Musa mukjizatnya apa, Ibu? Tongkat bisa jadi ular, bisa membelah lautan. Mukjizat Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan hewan dan lain sebagainya. Itu mukjizat baru. Yang nomor ketiga, ada namanya karomah. Keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasih Allah. Ada Wali Songo, ada namanya Sunan Kalijaga, tiba-tiba, Bu, waluh Cina apa? Ayan menyebutkan ari waluh anu sok dikolok teh naon, Bu? Brokoli, mos. Waluh ageng, Bu, jadi tong maksakeun teuing atuh ari teu sunah-sunah pituin mah nya. Waluh ageng jadi emas. Itu namanya karomah. Ada nggak di Al-Quran karomah? Ada namanya Sayyidah Maryam. Nuk cek ibu ima disebut Siti Maryam. Siti Maryam mah beres sholat, Bu, beres sholat ngadoa, ya Allah lapar gejlig makanan. Bade naon oge, buah-buahan. Ibu-ibu pernah gitu tuh? Kata siapa? Saya ada loh ibu-ibu yang ngacung, Ustadz saya bisa dapat karomah seperti Siti Maryam cenah. Nah, kumaha ibu? Abdi teh to salat langsung nyanak HP terus GoFood. Nah, assalamualaikum aya nu ngetok cenah, ieu lote kata. Ustad abi mah bener eta teh karomah. Jadi beres salat teh langsung aya makanan. Ya eta ibu-ibu zaman kiwari teu kudu masak. Nyanak HP GoFood ya. Pas salam salat langsung aya kiriman. Lote. Nah, itu namanya lain nama GoFood. Masa karomah nu kitu? Ya, Ashabul Kahfi, para pemuda yang tidur di gua ratusan tahun, itu namanya
karomah karena bukan nabi kan, bukan nabi. Nomor sabaraha ayeuna Bu? Nomor ke ya trek mauludan rek ngabahas iya karomah. Ya kan ini ilmu baru ya, ilmu baru kan, yang 6 keajaiban itu. Yang nomor berapa sekarang? Yang nomor 4 namanya maunah, bukan mauneh, eta mah tukang lotek. Payah maunah, masya Allah. Maunah punten. Tapi intinya berarti beliau itu orang solehah. Kenapa ibu maunah solehah? Karena maunah itu keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Maka maunah itu solehah ahli surga. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, maunah itu contoh begini. Anak kita teh sakit, geus berobat ka dokter, cek dokter teh teu aya sakit, terus kaditu ka dia diobat sanes kanten didiagnosa, wah segala macam, endoskopi mah, scan mah, aya di scan Bu. Segala rupa lah ngantu di fotokopi hungkul. Ibu singkat cerita, bade sumping we ka jalmi soleh, aya di masjid tukang adaan, tukang komat, tukang beberes, tukang ngagugahkeun jalmi anu kulem kanggo salat, ari pek teh nyandak cai. Pak, abdi ningal bapak teh jalmi soleh manawi kersa ngadoakeun murang kalih abdi supaya damang. Ibu atuh abdi mah saha da sanes ajengan, sanes kiai, sanes ustad acan. Tos kitu teh tapi nya ari doa mah gaduh, mudah-mudahan diijabah ku Gusti, menit tawadu orangnya teh Bu. Udah gitu teh air diambil terus didoakan, Allahumma robban nasi mudhibal basi isfi anta syafila syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaya wa nuril absari wa diaya wa ala alihi washabihi dieutkeun ka murang kali nu tadina ngajoprak demam setep. Nah, setengah jam kemudian lulumpatan Bu. Aya tanu kitu Bu. Namina teh mauna. Bu jep. Ajengan emang teu bid'ah eta doa pakai air. Saya sampaikan bukan bid'ah, sunnah. Di hadis riwayat Muslim, Jibril meruqyah baginda Rasul mendoakan pakai media air, disuruh untuk dipakai wudu, bahkan Siti Aisyah minta untuk dipakai untuk mandi. Itu sunnah ya, karena aya anu masih keneh eta bid'ah. Yang penting patekadan orang yang menyembuhkan itu hakikatnya Allah. Nu ngadoakeun airnya itu mah hanya syariat karena dicontohkan oleh Rasul. Siap Bu? Siap. Yang nomor sabaraha ayeuna? Yang nomor kelima adalah ihanah. Ihanah pakai hak besar ya. Apa itu ihanah? Ihanah itu keajaiban dari Allah yang diberikan kepada para pendosa. Loh. Masa keajaiban Allah diberikan kepada para pendosa? Nah, ini yang disebutkan biiznillah walakin la biridallah. Artinya diizinkan oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh. Setiap yang diizinkan oleh Allah belum tentu diridhoi oleh, tapi setiap yang diridhoi Allah pasti diizinkan oleh Allah. Nah, dukun teh Bu, salah satunya orang pendosa itu dukun, tukang sihir, tukang teluh. Dukun itu bisa saja dukun teh ternyata bukan dukun lintuh penyakit matu. Aya yang dukun teh lintuh jabaning mati lain matu. Jadi mati. Pak ajengan naha cenah dukun teh bohong cek ustad datang ka dukun dosa, tapi saya da kapisek Pak ajengan datang we ka dukun. Nah eta mah usaha abdi ayeuna jadi buburingkalan. Apa buburingkalan?
abdi boga budak usia 31 tahun tak acan aya wae jodona. Nah ada sumping ke Pak Mbah Dukun eta mah Mbah Jamrong. Nah ada tiba-tiba ngan ukur saminggu langsung aya jodona. Pajengan abdi keriut sirah vertigo geus kaditu ka dieu ka dokter teu aya nu mati. Nah ari ka dukun aneh pajengan ngan ukur 3 menit cager. Nah saya sampaikan, ibu itu namanya iha, keajaiban yang diberikan oleh Allah untuk menghinakan. Ihana itu menghinakan pendosa supaya makin berdosa dan nanti balasannya luar biasa. Aya nu sok masih datang ka dukun di dieu. Alhamdulillah. Ieu mah ibu-ibu di luar nu sok datang ka dukun. Di dieu mah insyaallah tidak ada. Nah bahaya gitu Pak Ajengan, bahaya Bu. Saya ngeri baca hadisnya. Man ata aropan fasalahu ansain lam yukba salatu arba'ina lailah. Siapa yang datang ke dukun dan membenarkan apa yang dukun katakan, tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ngeri apa ngeri? Mau datang ke dukun? Tuh apal atuh da. Ayeuna mah dukun teh make sorban. Betul apa betul? Lamun ibu meser koran lokal dibalikeun pangpengkerna aya iklan-iklan Mbah Jamrong, tapi disebut dirinya teh Kiai Haji Mbah Jamrong. Disebut nage orang pintar. Betul apa betul? Kenapa disebut orang pintar? Apakah dukuna pintar atau nu datangna bodoh? Nu datangna bodoh. Sok rata-rata nu datang ka dukun palalinter para rodo. Datang ke Mbah Dukun abi teh usaha di pasar Ciroyom teu laku wae. Cik atulah abi hayang beunghar. Cek Mbah Dukun teh gampang, mawa hayam bodas hayam hideung ka dieu. Anu gede bawa hayam bodas hayam hideung Bu. Geus kitu teh. Terus Mbah Dukun digimanain ini ayam putih ayam hitamnya dipencit atuh disembelih. Nah, ini darahnya kamu ambil sok pakai gayung, darahnya dikegayungin. Terus Mbah Dukun gimana? Ya nanti darahnya ciprat-ciprat ke jongkok kamu, ke warung kamu, ke toko kamu. Mbah Dukun maaf, kalau ayamnya boleh saya bawa pulang. Ulah, ayam nama jang abah. Maneh mah bawa getih we hungkul. Maneh nate kan ngabakakak botram. Ari nu mawa hayamna mawa naon tadi? Mawa getih cipratan. Kira-kira pinter apa bodoh? Datang ke dukun bawa anak gadis usia 32 tahun belum nikah. Mbah Dukun, atulah sok pakai mantra anak saya supaya cepet nikah. Gampang 7 hari langsung dapat jodoh. Kumaha ininya prosesinya Mbah Dukun, ritualnya gampang. Kamu beli bunga 7 rupa. Kan aya laguna mandi kembang tengah apa teh laguna? Teu apal apa pura-pura teu apal? Mandi di masjid. Nah, ujug-ujug aya nu kieu. Di masjid ulah. Nah, sok kamu kalau pingin anakmu cepet dapat jodoh, meuli kembang 7 rupa. Datang meuli kembang 7 rupa. Terus gimana ritual selanjutnya Mbah Dukun? Dimandikan di 7 pancuran. Kusaha dimandikeun teh ku abdi ku inungna? Lain. Emang kamu tahu mantranya? Katanya. Saya mah tahu mantranya, kata Mbah Dukun. Mantrana teh si mamaing si mamaung maung. Si mamaing si mamaung si maaing maung Bandung Persib. Itu mantranya. Balak kesebek sama ledok suhah lada. Nah, ibu kan nggak tahu mantranya, yang memandiinnya ya saya. Akhirna teh Bu dimandikan ku kembang 7
rupa di 7 pancuran. Apa yang terjadi bener loh Bu, saminggu kemudian dia dapat jodoh-jodohna saha? Jodohna saha? Jodohna saha Ibu? Dukun. Kira-kira nu datang ke dukun bodoh apa pintar? Dukun teh masih muda sih, baru 87 tahun. Anu tara nyikat gigi teh ya geningan. Ih koneng da tukang eta padudan kieu. Ya Allah. Datang ke dukun, saya ingin beunghar, kita dikasih ajimat, sok ini sabuk pakai oleh kamu, kalau teu beunghar balikeun ke saya. Akhirnya aya nuhun atuh Pak dukun. Lain nuhun-nuhun, maharna bayar cenah. Mahar teh naon da abi mah tos nikah. Mahar teh lain nikah wae. Ieu jimat teh kudu dibayar ku maneh. Oh kitu Mbah dukun, emang sabaraha sih? Ka maneh mah murah 10 juta. Allahu Akbar. Ada abang hayang beunghar, sanajan warungna teu laku-laku, akhirna nginjem mereka pinjol. Der bawa apal atuh Ibu, saya gini-gini, saya nyeri hati cek si Ibu, apal geuning ajengan pinjol. Ibu saya apa teh lain tukang nyuka pinjol. Saya tuh jelek-jelek begini pemateri di radio MKFM fikih kontemporer. Saya tuh ngisi tiap hari apa nih asisten saya nih? Malam Sabtu. Ini asisten abadi saya nih. Alhamdulillah cek suami nama. Bu, Pak, naon tadi teh pinjolnya? Saya ngisi DMK setiap malam Sabtu ya, di radio, di TV setiap malam Rabu Ustadz jaga. Nah jadi saya ngisi fikih kontemporer itu, catat ya, malam ini iklan sekedik lah. Terus malam Rabu di TV itu mah di MKTV. Nah kalau di Indosiar jam 7 pagi itu Mamah Dedeh bukan saya. Nah Ibu geus bari jang heran nah satara ningali. Eta mah Mamah Dedeh, tapi insya Allah sakedap deui Ramadan tos aya nu nelepon di Trans 7, Ustad ngisi ya tapi syutingnya di Jakarta. Teu nanaon di Jakarta oge nu penting mah. Tong suudon gitu Ibu. Emangna saya butuh amplop ha? Tidak sama sekali. Isinya kata siapa isinya? Saya mah isinya gitu butuh asli. Saya mah teu butuh isi amplop. Ayeuna mah ieu nomor rekeningna. Ayeuna mah nomor rekening atuh mas aku amplop teh zaman. Gitu. Ini panitia Al Hilal jadi rada ketar-ketir nih. Alah euy mang aning amplopna tadi 100.000. Ayeuna cenah di Trans 7 terus anu nelepon, alah ngaharewos Pak Hendra ke Ustadz Iwan. Eta tahikeun ulah 100 ayeuna mah jadi 10 juta cenah. Alhamdulillah. Ibu tong kitu watir Ustadz Hendra bengep, Ustadz Iwan bengep tingalikeun. Nah Ibu tadi dukun datang ke dukun, akhirnya dipakai itu ikat pinggang anu ajaib teh. Ibu kira-kira pinter apa tidak? Dia ngeluarin uang 10 juta untuk dapat sabuk biar kaya. Logikana lamun boga otak pun terada kasarnya, lamun gaduh otak atuh ngapain eta sabuk teh pake jeung dijual ka batur manehna hoyong artos 10 juta pake we ku sorangan, bener nggak? Ari butuh kana 10 juta mah, betul apa betul? Berarti yang datang ka dukun itu bodoh apa pintar? Ari ibu-ibu di dia pala liter bararodo, maka tidak akan datang ke itu namanya ihana. Aya memang dukun teh anu bener-bener mati tapi ditolong oleh setan, bersekutu dengan setan. Ibu mungkin bisa kaya ya lewat syariat si dukun eta, bisa dapat jodoh ke anak kita, tapi kita menjual akhirat demi dunia yang fana ini, mau tidak?
jangan datang ke jangan datang ke ada pinjol mah teu kudu datang Pak, jangan nganggo HP sarua haram ya. Ibu singkat cerita nomor berapaan Bu? Nomor kagenep naminate istidroj. Keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Ini dalam konteks tauhid ya. Kalau konteks lain istidroj itu panyungkun Allah, diangkat heula engkena dibebet sok ayeuna nu bala leunghar orang Islam orang kafir. Orang Indonesia nu mayoritas Islam apa orang Israel. Orang Israel, maka itu namanya diangkat heula engke dibebet. Mata lamun ibu beunghar banyak sedekah di istidroj panyungkun Allah ya. Sedekahna ka mana? Aya al-hilal ya, ngasuh anak-anak yatim. Bu, ayeuna mah neme ke inti. Aduh, geus sajam mangkaning tema belum dibahas. Eta teh karek muqaddimah tadi teh nu genep teh. Mukjizat, karomah, mauna, ihana, istijud. Eta teh can masuk materi. Ibu singkat cerita kita ngebahas tentang fisik Nabi. Bilih aya nu naros, ari Nabi teh kasep atawa henteu? Saya di SMA 5 diundang. Anak-anak muda, saya teu biasa ngisi di anak-anak muda. Karena saya itu kan pesantrenan ngisinya di depan santri. Tapi diundang ku kepala sekolah, ningal di TV cenah aya ustad muda rada kasep. Urang onang. Karena anak SMA mah kudu nu rada-rada cenah onang nate punten kalepasan engke pulangna bakal nyiwit teh biasa lamun sok kitu teh tong cunihin cenah begitu. Nah Bapak Ibu, ada yang nanya tuh anak SMA kan kritis. Ajengan, maaf saya nanya. Kata ajengan kan harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Tapi maaf ya ajengan, namanya idola di mana-mana harus ganteng, harus tinggi, harus putih, harus mancung, harus sispek. Maaf ya ajengan, ari Nabi teh ganteng enggak sih? Bari rada genit teh gening barudak ayeuna. Saya jawab dengan spontan, maaf beribu maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ganteng, tidak tampan, teu kasep. Semua terdiam tuh anak-anak seperti juga ibu-ibu di dia. Teu kasep, teu ganteng. Kepala sekolah udah mulai buncelik ke saya. Guru PAI sudah mulai was-was, iya jangan-jangan ustadz sesat. Saya mendelik. Dan memang harus apa adanya, saya harus jujur. Nabi Muhammad tidak tampan, Nabi Muhammad tidak ganteng, Nabi Muhammad teu kasep kata saya. Terus terang aja. Tapi Nabi Muhammad ganteng banget. Kasep pisan. Tampan sekali. Ari ukur ganteng mah saya oge ganteng. Cek istrina. Ari ganteng mah, ari tampan mah atuh kita juga ada yang ganteng tampan, tapi Nabi Muhammad itu ganteng banget. Kasep pisan, tampan sekali. Bapak Ibu sekalian, fisik Nabi seperti apa? Kalau Ibu misal Pak ajengan saya teh ingin ya mimpi berjumpa dengan Nabi. Tapi menurut pendapat ulama, kalau ingin mimpi dengan Nabi, satu, sebelum tidur itu baca sholawat sebanyak-banyaknya. Yang nomor kedua berdoa. Doa nate ya Robbana arina wajhan nabiyyi fi manamina. Hafal Ibu? Ayo tulis yang bawa buku.
kalau ingin berjumpa dengan Nabi. Ya Rabbana, ayo ikuti. Arina wajhan nabiyina fi manamina. Sudah ditulis? Belum. Aduh, nanti aja saya WhatsApp-kan ke panitia. Karena MC ke depan, ini tanda-tanda. Padahal belum beres materi. Bu, Nabi ganteng, mana dalilnya? Dalilnya ada. Karena Nabi SAW ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum huluqan. Nabi itu sebaik-baiknya wajah dan sebaik-baiknya akhlak. Ari rambut Nabi apakah hitam, apakah merah, pirang, apa bodas? Maka jawabannya siwadun sadidun, hitam ngabang bara cek orang Sunda mah, hidung pisan. Hitam pekat betul. Ari ibu-ibu hidung apa bodas? Apa campur hitam dan putih? Eta nu putihna naon? Huis. Ibu yang sudah punya huis, saya mau menyampaikan hadis. La tantipu as-saib fa innahu nurun yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban-uban kalian, karena uban-uban kalian akan jadi cahaya di hari kiamat. Beruntunglah ibu-ibu yang banyak ubanan, yang sampai-sampai ditanya ku suamina, mama ayeuna mah meni solehah pakai kerudung, lain solehah loba huis era. Kenapa ibu-ibu yang berhuis beruntung? Karena nanti di akhirat kepala nate bercahaya buricak burinong. Sebab naon aya huisa? Sabab tara dicabutan baheula. Jadi beruntunglah yang ada huis. Saya geus aya Bu hiji dua, namanya usia udah 40 ayeuna teh Bu. Ya, doakeun. Nah, Ibu Bapak sekalian, boleh 3 menit lagi? Boleh ya, 2 menit lagi katanya teu bisa nawar. Masya Allah, ini Bu MC-nya disiplin. Bapak Ibu sekalian, udahlah fisik Nabi mah tiasa di searching. Saya ada waktu 2 menit lagi, wafatnya baginda Rasulullah SAW. Kan tadi lahirnya, hijrahnya dan wafatnya. Nabi wafat sesudah haji wada. Nabi itu Bapak Ibu kepalanya pusing, sakit kepala. Saking beratnya sakit kepala, diikat oleh kain warna hijau. Terus Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengimami, tapi Abu Bakar tidak mau. Singkat cerita, Nabi pun memaksakan mengimami. Beres mengimami, tiba-tiba Nabi berkata dengan pertanyaan, siapa di antara kalian yang pernah Nabi sakiti? Angkat tangannya, maafkan aku atau kisos aku sekarang, balas sekarang aku. Semua terdiam. Sekali lagi Nabi berkata, siapa yang pernah disakiti oleh Nabi? Angkat tangannya dan sekarang kisos atau maafkan aku. Semua menunduk. Abu Bakar sudah mulai menangis. Umar nanya, ya Abu Bakrin madza taf'al? Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa yang kau lakukan? Abu Bakar menjawab, itu tanda Nabi akan wafat karena sudah meminta maaf kepada umat. Ketiga kalinya, siapa yang pernah aku sakiti? Tolong sekarang angkat tangan. Dari pojok ada yang angkat tangan. Ya Rasulullah, aku pernah engkau sakiti. Semua orang menatap tajam kepada orang yang lancang ini. Dia datang ke depan, kata Nabi, ta'al ya akhil kiram, ya akhil kiram, kesini, kesini. Kata Nabi, silahkan, apa yang pernah aku sakiti? Ketika engkau menyiapkan pasukan di perang Hunain, cambukmu mengenai punggungku, maka sekarang aku akan menagih balas, aku akan mencambuk punggung engkau pula. Nabi dengan senyum, Fatimah, ambil cambuk itu. Fatimah sambil nangis mengambil cambuk, dikasihkan kepada orang itu.
dan Nabi pun siap untuk dicambuk. Tapi dia malah lebih lancang, ya Rasulullah, ketika engkau mencambuk aku dalam keadaan gak pakai baju, tolong buka baju engkau. Umar marah, lancang niat engkau, Nabi itu udah sembuh, Nabi itu begitu teduh, masa engkau mau sakiti? Akhirnya Nabi, uskut ya Umar, uskun, diam-diam, tenang, nggak apa-apa. Nabi pun mohon maaf, mencopot bajunya. Semua menunduk, malu dan tidak tega. Akhirnya orang itu pun dengan tenaga sekuatnya dia menyiapkan cambuknya dengan sekuat tenaga, dan akhirnya cambuk itu pun dilemparkan oleh orang itu, dan seperti tidak bisa menahan diri, dia menghambur memeluk jasad Nabi. Dia pun menangis terseduh-seduh, ya Rasulullah, tidak sekali-kali aku ingin menyakitimu, tapi aku bersandiwara supaya kulitku menyentuh kulitmu yang jadi asbab haram kulitku disentuh neraka. Akhirnya Nabi pun menciumi ubun-ubun orang itu sambil didekapnya penuh kasih sayang. Semua yang hadir di masjid menangis, dan tidak lama Nabi pun dibopong, dibawa ke rumah ada Aisyah, terus tidur di lahunan Aisyah. Nabi minta bejana, beliau pun minta siwak, bersiwak dulu, Bu. Sesudah bersiwak beliau berwudu, dan sesudah berwudu menatap langit-langit rumahnya yang sederhana sambil berkata, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Artinya, duhai kekasih yang maha tinggi, duhai kekasih yang maha tinggi. Rupanya Nabi sudah sangat kangen, rindu ingin berjumpa dengan kekasih istimewanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Nabi menatap ke kanan, ada Fatimah, tapi Nabi tidak berwasiat ke Fatimah, tapi wasiatnya, ummati, ummati itikun nisa, jaga perempuan. Nabi melirik ke kiri, ummati, ummati itikus sholat, jaga sholat, jaga sholat. Akhirnya Nabi pun melepaskan ruh mulianya dari ubun-ubun menuju keharibaan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke golongan hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah ke surgaku. Nabi pun wafat. Sayyidina Ali membuka pintu, memberi kabar kepada umat di luar, Nabi wafat. Umat pada nangis, Nabi wafat, Nabi wafat. Tapi datang Umar bin Khattab. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, akan aku tebas lehernya. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, akan aku tebas lehernya. Dengan marah Umar mengancam setiap orang yang bilang Nabi wafat. Rupa-rupanya kecintaan kepada Nabi, dia belum bisa menerima kehilangan kekasih tercintanya. Baru dari kejauhan datang sosok bijaksana, gedebek pakai kuda. Man kana ya'budu Muhammadan, inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budullah, inna Allaha hayyun daim. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah abadi, ada selama-lamanya untuk kita. Umar pun menjatuhkan pedangnya. Tersungkur dia baru sadar. Istighfar dia, astagfirullahaladzim, nangis. Umar pun, Abu Bakar dibopong oleh Abu Bakar. Wahai Umar, ayo kita temui jasad Nabi kita. Dan akhirnya ada jasad yang tidak asing lagi bagi dua orang itu. Jasad mulia yang sudah putih pasi tapi bercahaya, dan tersenyum tersungging, diciumi keningnya oleh Abu Bakar. Abu,
temanku, sahabatku, wanginya tubuhmu di waktu hidup, lebih wangi pula tubuhmu ketika sesudah wafatmu. Dipeluklah baginda Rasulullah, dan tiba-tiba awan hitam menggulung-gulung dari arah Yaman menuju Madinah, dan Madinah pun seperti malam gelap, menunjukkan baginda Rasulullah SAW telah wafat. Semua berduka termasuk alam semesta. Hatur nuhun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.